Memang dalam hal-hal tertentu Allah dalam Yesus bisa memberikan mukjizat, tetapi itu tidak bisa menjadi ramuan ajaib yang harus selalu seperti itu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salah satu jembatan yang bisa menghubungkan manusia satu dengan manusia yang lain sehubungan dengan kebenaran yang kita yakini ialah objektivitas dan keterbukaan terhadap statement-statement dari orang-orang yang tidak sama dengan kita. Kita jangan a priori atau menghadapi, merespon dengan negatif, tetapi kita perlu menghargai. Ini misalnya saat kita sebagai penganut suatu agama mendapat statement dari agama yang lain yang seolah-olah mempertanyakan, menyangsikan iman kita, kita jangan responsif secara negatif. Kita jelaskan saja secara baik, dengan penuh kasih, dan juga dengan menghargai bahwa orang lain mungkin tidak bisa mengerti dengan apa yang kita percayai. Bahkan juga dalam intern agama antara aliran A dan aliran B, jangan terlalu a priori dengan kalimat-kalimat statement dari sinode, doktrin gereja lain. Objektivitas dan keterbukaan cara berpikir dengan dasar firman Allah itu menjamin adanya suatu kerukunan antara gereja satu dengan yang lain. Misalnya saat ini banyak yang mempertanyakan, mengapa pendeta banyak yang mati, yang meninggal karena virus corona ini? Kalau memang Tuhan berjanji menyertai hamba-hambanya, mengapa Dia izinkan ini terjadi? Kita jangan a priori, kamu menyerang kami ya, aliranmu menyerang aliranku ya. Bahkan kemarin di Sekolah Tinggi Teologia Battle Petamburan, itu beberapa mahasiswanya terpapar virus corona, sehingga masyarakat di sekitarnya merasa komplain dan keberatan. Aduh, ini kok bisa menularkan ke kami ini. Maksudnya kalau secara ekstrim, kan orang Kristen harusnya menjadi garam dan terang, menjadi sumber solusi. Kok ini malah menjadi penyebar penyakit? Bagaimana ini? Kita jangan a priori dengan sikap-sikap orang lain. Kita harus dengan terbuka melihat fakta ini. Fakta ini fakta. Ada pendeta yang meninggal karena corona, ini fakta. Ada mahasiswa teologi yang terpapar, ini fakta. Dengan begitu kita akan dengan rendah hati menggali mengapa ini bisa terjadi sesuai dengan pemahaman kita, iman kita sebagai orang Kristen. Satu hal yang perlu kita tekankan kembali adalah bahwa kekristenan yang sejati sebenarnya berbicara mengenai keselamatan jiwa. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bukan mengenai binasa, kematian kita mati dari dunia ini, bukan. Ini mengenai rohani kita tidak binasa, tapi akan punya hidup yang kekal. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mengapa ada pendeta yang mati, tokoh Kristen yang mati, pejuang iman yang mati karena virus corona, kita bisa menjawab bahwa kapan kita mati, bagaimana kita mati, itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Berapa usia kita pun juga tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Seseorang bisa mati karena alasan apapun, kemudian dia meninggalkan dunia ini. Yang terpenting adalah bahwa rohnya bisa kembali kepada Bapa di surga. Yang itu tergantung dari apa yang ia percayai selama ia di bumi ini dan apa yang ia kerjakan. Jadi terhadap yang sudah mati, terhadap pendeta yang sudah mati, siapapun sudah meninggal karena virus corona, kita tidak punya hak untuk menghakimi bahwa mereka salah, mereka berdosa. Tidak boleh sama sekali.
Karena memang Tuhan tidak pernah memberikan otoritas kepada kita manusia untuk menghakimi orang lain. Tugas kita adalah mempelajari, mendoakan, saling mengajak untuk semakin baik, tetapi tidak menghakimi. Kemudian bagi orang-orang Kristen yang masih hidup, kita yang masih hidup, kita harus kembali mengoreksi pemahaman kita mengenai iman kekristenan. Bahwa memang kita adalah anak Allah dalam Yesus Kristus, punya janji Allah, penyertaan Allah yang sempurna. Tetapi itu bukan berarti kita terbebas dari hukum alam. Bukan berarti kita anak yang manja yang dibedakan dengan orang lain karena punya perlindungan sempurna sekali. Itu pemahaman yang seringkali membuat kita menjadi orang Kristen yang manja. Artinya kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita seperti halnya orang yang lain. Seorang petani Kristen dia harus bertani dengan sungguh-sungguh supaya panen. Bukan karena dia orang Kristen, karena dia beribadah ke gereja, karena dia anak Allah, kemudian dia bertani dengan sembarangan dan berharap mujizat Tuhan terjadi, punya panen yang baik. Itu salah. Tuhan tidak bisa menolong kita untuk memberikan kesehatan yang sempurna saat kita hidup sembarangan, makan sembarangan, obesitas berlebihan, tidak pernah olahraga. Itu hal-hal yang berada di tangan kita. Seorang pengusaha harus berusaha secara profesional, punya dagangan yang baik, berkualitas, menjual dengan harga yang pantas, menawarkan dengan baik, melayani customer dengan sebaik-baiknya seperti halnya orang lain, bahkan lebih dari itu. Demikian juga dalam menjaga kesehatan. Meskipun kita seorang pendeta, seorang mahasiswa teologi harus menjaga kesehatan dengan baik, mengetahui ilmu kedokteran secara umum, bahwa kalau seperti ini kita akan seperti ini, itu hukum alam yang memang terjadi. Memang dalam hal-hal tertentu Allah dalam Yesus bisa memberikan mujizat, tetapi itu tidak bisa menjadi ramuan ajaib yang harus selalu seperti itu. Dari sini kita bisa mempelajari mengapa banyak orang Kristen yang gagal, misalnya dalam dunia usaha, pendidikan, bahkan pelayanan, karena belum mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan seorang pendeta, dia yang berhasil adalah yang sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, melebihi orang-orang profesional. Ini bukan berarti mengandalkan kekuatan. Jadi jangan sampai kita berlindung di bawah suatu ayat, tapi kita salah memaknainya. Misalnya, berarti kamu mengandalkan kemampuanmu dong. Tidak. Kita belajar itu butuh kekuatan dari Tuhan. Kita menyiapkan diri dengan baik itu butuh kekuatan dari Tuhan. Berkomitmen untuk bekerja sebagai karyawan dengan baik, jujur, bekerja dengan maksimal bagi perusahaan di mana kita ditempatkan, itu butuh pertolongan Tuhan. Bukan kita memberikan alasan kepada kantor kita, Pak, saya pelayanan, saya izin, makanya saya gak bisa datang, Pak. Maaf Pak, tugasnya gak bisa saya kerjakan karena saya pelayanan. Ini kan di tangan kita yang memutuskan prioritas-prioritas akan apa yang lebih dulu kita pikirkan pada suatu saat dan kesempatan. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa teologi yang sakit, itu bukan berarti akhir dari segalanya. Dan itu memang mungkin sekali terjadi. Kita juga masih manusia. Hanya setelah sakit pasti dia akan datang kepada Tuhan lebih mendalam lagi, butuh Tuhan. Saya percaya Tuhan beracara kepada setiap anak-anaknya lewat setiap hal yang diizinkannya terjadi. Dengan penjelasan ini kita bisa tetap beriman. Karena iman tidak ada hubungannya dengan proteksi tentang hal-hal yang fisik. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mati secara mengenaskan. Yohanes Pembaptis itu dipenggal kepalanya waktu ia masih berusia muda. Orang melihatnya sebagai Yohanes yang gagal. Tapi dia tidak gagal karena dia sudah mengerjakan tugasnya dengan baik sebagai suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Para murid Tuhan Yesus menjadi martir pada usia mereka yang masih muda, kecuali Yohanes. Bukan berarti mereka gagal. Mereka sudah mengerjakan tugasnya. Allah dalam Yesus memang berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman.
Tetapi penyertaan itu berbicara mengenai penyertaan yang sejati, bukan untuk hal-hal yang kita ingini, bukan proteksi untuk materi kita, bukan proteksi untuk kesehatan kita. Itu penting, tapi itu bukan yang terutama. Apalagi saat kita melupakan Tuhan demi materi kita, melupakan Tuhan demi untuk prestasi kita. Tentu janji itu tidak berlaku. Tentu janji itu tidak berlaku dengan sempurna. Tentu kita boleh menyaksikan, benarkah janji Tuhan itu berlaku bagi orang-orang yang mengasihani dirinya sendiri ini? Bukankah janji itu diberikan bagi murid-muridnya yang menyertai dengan perintah amanat agung? Janji itu berlaku terutama bagi anak-anak Tuhan yang bergerak dalam penginjilan, pemuritan, pelayanan, punya hati untuk membawa kabar baik bagi orang lain sesuai dengan kemampuan, potensi, lingkungan, kesempatan yang kita miliki. Dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 15, sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepadamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini berbicara mengenai hal-hal nyata yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Yang tidak bekerja jangan makan. Semakin kita kerja dengan profesional, kita akan bisa makan. Makan ini berbicara juga mengenai kebutuhan kita yang lain. Artinya kita jangan menjadi anak Tuhan yang manja, ingin berkatnya tapi tidak mau bekerja. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ini berbicara mengenai tanggung jawab sebagai manusia. Seperti halnya manusia yang lain. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, punya janji keselamatan, tapi untuk hidup di bumi ini, untuk diri kita, untuk tugas kita, untuk keluarga kita, kita harus bekerja sebaik-baiknya. Bahkan juga untuk pelayan Tuhan, untuk bisa melayani dengan baik, harus melayani sebaik-baiknya sehingga pantas untuk bisa makan dari pelayanan di mana saudara ditempatkan. Bahkan Rasul Paulus memberikan teladan tentang hidupnya sendiri, bahwa dia sambil terus melayani dengan luar biasa seperti itu, dia juga bekerja untuk bisa makan. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, Paulus dan teman-temannya. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan jerih payah. Siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu. Dari jawaban sederhana ini, mari kita mensyukuri setiap keadaan yang terjadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa, bukan yang kekanak-kanakan. Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Tuhan memberkati kita dengan sempurna. Tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Saat bekerja, saat melayani Tuhan, saat mengerjakan posisi kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai karyawan, sebagai gembala, guru sekolah minggu, penginjil, dosen, mahasiswa, kita harus kerjakan sebaik-baiknya dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan waktu kita, sambil tetap minta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Karena kita mengimani meskipun kita sudah bekerja dengan sangat baik, menjaga kesehatan dengan sangat baik, belajar dengan sangat baik, tanpa pertolongan Tuhan, kita juga tidak akan berhasil. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati. Amin.